Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aziza Kamil Zakaria dengan NPM 3021210267 dengan dosen pengampu Dr. Diani Kusuma SHMH dengan mata kuliah Hukum Perizinan dan Kemudahan Berusaha. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelayanan perizinan usaha catering industri rumah tangga dan rumah makan. Pendahuluan, catering merupakan istilah umum untuk usaha yang melayani pemesanan berbagai macam makanan dan minuman siap saji untuk pesta maupun kebutuhan dalam suatu instansi dengan skala yang besar. Industri jasa, boga atau usaha catering saat ini telah berkembang sangat pesat. Hal ini dikarenakan keinginan setiap individu memenuhi kebutuhan pangannya dalam kondisi yang sangat sibuk sehingga mereka membutuhkan makanan yang praktis dan siap dikonsumsi. Selain itu, industri jasa boga dapat juga melayani berbagai kebutuhan seperti di restoran, fast food, hotel, penyajian makanan di suatu pesta untuk karyawan pabrik dan perkantoran dan lain-lain. Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia APJI, sejak didirikan pada tahun 1987 silam hingga kini APJI telah beranggotakan sekitar 30.000 pengusaha yang terdiri atas pengusaha catering. Masyron 2016, perkembangan jasa boga Indonesia berkembang cukup pesat. Hal ini dikarenakan pergeseran pola hidup yang menyukai kepraktisan dalam hal makanan, terutama bagi orang-orang yang sibuk bekerja dan tidak memiliki banyak waktu untuk mengolah makanan sendiri, sehingga mereka memilih memanfaatkan jasa penyajian makanan siap saji atau pelayanan jasa boga. Selanjutnya ada rumah makan. Rumah makan adalah istilah umum untuk menyebut usaha gastronomi yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut, serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya. Meski pada umumnya rumah makan menyajikan makanan di tempat, tetapi ada juga beberapa yang menyediakan layanan take out, dining, dan delivery service sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada konsumennya. Rumah makan biasanya memiliki spesialisasi dalam jenis makanan yang dihidangkannya. Sebagai contoh yaitu rumah makan Chinese food, rumah makan Padang, rumah makan cepat saji, atau restoran fast food, dan sebagainya. Di Indonesia, rumah makan juga bisa disebut dengan istilah restoran. Bisnis kuliner merupakan bisnis yang sedang berkembang di Indonesia pada saat ini. Muncul berbagai makanan yang unik, adanya wisata kuliner, dan tren kuliner sebagai gaya hidup masyarakat menjadi bukti bahwa bisnis ini berkembang dengan pesat. Kuliner termasuk yang menjadi pilihan banyak orang karena dianggap jenis bisnis yang lebih mudah dilakukan daripada bisnis lainnya. Namun, bisnis kuliner termasuk bisnis yang tergolong rumit karena membutuhkan banyak inovasi dan kreativitas yang berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi berperan penting untuk dapat terus berkembang saing dalam industri ini. Meski dalam lingkungan usaha kecil, hampir seluruh masakan Indonesia kaya dengan bumbu berasal dari rempah. Apa itu perizinan berusaha? Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya. Perizinan berusaha ini didasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha. Semakin tinggi risikonya, semakin banyak persyaratan yang harus terpenuhi. Perizinan berusaha di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, PP Nomor 5 Tahun 2021. Selanjutnya, peraturan perizinan berusaha. Aturan perizinan berusaha di Indonesia. Yang pertama itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Berikutnya adalah tujuan perizinan berusaha. Yang pertama, mempermudah pelaku usaha dalam memulai dan menjalankan kegiatan usaha. Yang kedua, meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, meningkatkan daya saing usaha nasional. Yang keempat, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Berikutnya, waktu perizinan dan biaya perizinan. Durasi proses perizinan catering dan rumah makan di Indonesia umumnya berkisaran antara 7 hingga 30 hari kerja. Biaya proses perizinan catering dan rumah makan, biaya NIB gratis, biaya sertifikat layak sehat 100.000 hingga 500.000 rupiah, biaya sertifikat standar usaha 500.000 sampai 1 juta rupiah, biaya pertunjukan tenaga sanitaria 50.000 hingga 100.000 rupiah, biaya sertifikat kursus higienis sanitasi 200.000 sampai 500.000 rupiah, biaya jasa pengurusan izin 500 hingga 2 juta rupiah. Berikut manfaat perizinan berusaha. Manfaat perizinan berusaha bagi pelaku usaha. Yang pertama ada kepastian hukum, yang kedua meningkatkan kredibilitas, yang ketiga membuka peluang usaha, yang keempat mempermudah akses permodalan, yang kelima memperoleh perlindungan konsumen.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.